Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadani Ibrahim Nasution, salah satu calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Mandailing Natal, dan sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Panyabungan sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Keberhasilan seorang pemimpin dilihat ketika pemimpin itu mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Di sini perlu keterampilan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan yang bertanggung jawab, keputusan yang memperhatikan nilai-nilai dan kebajikan, dan keputusan yang berpihak pada murid. Pada modul 3.1 kali ini, saya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kali ini, saya akan berbagi jurnal monolog demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Mari kita simak bersama. Akan merancang dan merencanakan sebuah program yang mensosialisasikan dan memberikan materi tentang pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran. Ketika saya setelah melakukan rancangan atau rencana, kemudian langkah selanjutnya saya sosialisasikan kepada konsolidasikan kepada kepala sekolah selaku pemangku kepentingan di sekolah mengenai program saya ini. Dengan bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian para WKS, wakil kesiswaan, dan kemudian para teman sejawat. Nantinya setelah saya berikan rancangan tersebut, akan dibuat sebuah kepanitiaan khusus untuk menyampaikan tentang materi ini, di mana nanti materi ini tentu saja saya sebagai pemateri bersama dengan teman sejawat saya yang juga sama-sama calon guru penggerak di sekolah, kami mentransfer ilmu tersebut, materi ini kepada teman sejawat guru-guru dan mensosialisasikan. Kemudian selain dengan guru, saya juga mentransfer tentang ke setiap materi kepada siswa nanti di kelas melalui pembelajaran dan kegiatan yang ada saya selipkan nantinya. Tentu saja ketika saya ingin melakukan yang namanya pengambilan keputusan, saya pertama sekali menganalisa apakah situasi yang dihadapi itu termasuk ke bagian dilema etika, di mana ada situasi harus memilih, ada dua pilihan yang baik benar dengan benar tapi saling bertentangan, sedangkan bujukan moral tentu saja situasi itu ada benar atau salah. Ketika situasi tersebut dimasukkan ke dalam dilema etika, maka saya melakukan yang namanya saya sebut sebagai 439, di mana di 4 paradigma dilema etika, di mana 4 paradigma dilema etika itu adalah salah satunya adalah individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kejujuran lawan kesetiaan, ataukah dia termasuk ke dalam jangka pendek melawan jangka panjang. Nah, kemudian saya menganalisakah termasuk ke prinsip mana dalam pengambilan keputusan. Apakah dia prinsip berbasis hasil akhir, atau prinsip berbasis rasa kepedulian, atau prinsip berbasis peraturan. Setelah itu saya melakukan konsep pengambilan dan pengujian keputusan dengan 9 langkah. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Pertama, penting bagi saya untuk mengidentifikasi masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian
dan memastikan bahwa masalah yang saya hadapi itu apakah memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Dalam situasi misalnya saya punya masalah atau teman saya, maka saya tentukan siapa yang terlibat. Bila telah mengenali ada masalah moral di situasi yang saya hadapi atau orang lain yang menghadapinya, maka pertanyaannya, dilema siapakah itu dan kemudian siapa yang terlibat di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Proses pengambilan keputusan ini membutuhkan data yang lengkap dan detail. Dengan membuat pertanyaan, apa yang terjadi di awal situasi, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi, siapa yang berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Langkah keempat adalah saya melakukan pengujian benar atau salah, baik uji legal, uji regulasi, uji institusi, kemudian uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Setelah mengetahui yang namanya melakukan pengujian, langkah selanjutnya dengan mengadakan pengujian paradigma benar lawan benar. Ya, di sini saya mencari paradigmanya. Dan langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi dengan 3 prinsip dasar dilema yang seperti saya disebutkan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah investigasi opsi trilema, dan ke-8 buat keputusan. Langkah terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Jadi langkah-langkah ini yang akan saya gunakan ketika nanti mengambil sebuah keputusan. Tentu saja saya akan menggunakan langkah-langkah tersebut, menerapkannya ketika dalam situasi saya membutuhkannya, apakah dia hari ini kah, besok, atau hari yang akan datang, dengan memperhatikan 9 langkah tersebut. Apakah saya butuh hari ini ataupun teman saya butuh, maka akan saya lakukan langkah-langkah tersebut, melihat situasi dan kondisi yang membutuhkan yang namanya pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran. Ketika saya yang menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya membutuhkan kerjasama dari teman. Salah satunya teman sejawat saya yang ada di sekolah, teman sejawat sesama calon guru penggerak di kabupaten saya, para fasilitator, kemudian pengajar praktek, dan kepala sekolah. Mereka lah yang bisa menjadi teman-teman saya, terkhusus untuk teman saya sejawat yang akan membantu saya ketika melaksanakannya sebagai pemimpin pembelajaran. Karena tentu saja kalau teman-teman sesama calon guru penggerak, mereka sudah memahami mengenai pengambilan keputusan tersebut. Jadi mereka, teman sejawat inilah yang akan membantu saya saling berdiskusi untuk melakukan yang namanya keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa terlaksana dan menjadi sebuah pengetahuan dan keterampilan yang bisa saya aplikasikan di dalam kehidupan, khususnya di kehidupan sehari-hari di sekolah serta di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.